Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'dhimul Ilm yang disusun oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan simpul yang ke-9 dan ke-10 dari pengagungan ilmu. Yang ke-9 yaitu as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar terhadap ilmu baik ketika mencarinya maupun demikian juga ketika menyampaikannya. Kemudian al-maqidul asyir, ini simpul yang ke-10 kita sebutkan mulazamatu adabil ilm. Senantiasa menjaga adab-adab ilmu. Apabila seseorang ingin mengagungkan ilmu, ingin mendapatkan faedah yang maksimal, yang optimal dari ilmu, maka hendaknya dua adab ini dia jaga, atau dua simpul ini dia jaga. Hendaknya dia memiliki kesabaran dan menjaga adab-adab ketika menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fiikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ke-11 atau simpul yang ke-11. Qala hafizahullahu ta'ala al-maqidul hadiya asyar. Simpul yang ke-11 dari pengagungan ilmu. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yukhrimuha. Simpul yang ke-11 dari pengagungan terhadap ilmu adalah menjaga ilmu, siyanatul ilm, menjaga ilmu amma yushin, dari perkara-perkara yang merusaknya. Mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimu aw yukhrimuha, berupa perkara-perkara yang menyelisihi dan merusak al-muru'ah. Al-muru'ah ini kewibawaan dia sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Sehingga seorang penuntut ilmu hendaknya dia memperhatikan masalah ini. Ilmu adalah suatu yang agung. Maka orang yang membawa ilmu pun harus menghiasi dirinya dengan al-muru'ah, dengan kewibawaan. Barang siapa yang melalaikan perkara ini dia tidak menjaga muru'ahnya, maka berkuranglah pengagungan dia terhadap ilmu. Kemudian kata beliau, man lam yusinil ilma lam yasunhul ilm. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu itu tidak akan menjaganya. Qalahu Syafi'i. Demikian yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i. Wa man akhalla bil muru'ati,
bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Maka barang siapa yang melalaikan, ya, yang tidak menjaga muruahnya, ya, di mana dia terjatuh pada perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatan ilmu, faqad istakhaffa bil ilm, maka sungguh dia telah melakukan perendahan terhadap ilmu tersebut. Ya, barang siapa yang tidak menjaga kewibawaan dia sebagai penuntut ilmu, pada hakikatnya dia telah merendahkan ilmu tersebut. Nanti kita akan jelaskan di bagian akhir dari bab ini perkara apa saja yang bisa merendahkan kedudukan seorang penuntut ilmu, yang bisa menjatuhkan, ya, kewibawaan seorang penuntut ilmu. Ya, seperti tidak menjaga pandangan ketika berjalan, ya, ini akan meruntuhkan kewibawaan dan kehormatan seorang penuntut ilmu. Atau berlebihan dalam bergurau, ya, atau bergaul dengan orang-orang yang rusak, ini juga akan menjatuhkan kehormatan seorang penuntut ilmu. Ya, maka barang siapa yang tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatan dirinya, kewibawaan dirinya, dia telah menjatuhkan kehormatan ilmu tersebut. Ya, falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Dia tidak mengagungkan ilmu, bahkan terjatuh pada kepandiran. Al-batalah, ya, al-batalah artinya kepandiran, ahmak, ya, orang kebodohan. Ya, lebih tepatnya kepandiran, ya. Pandir itu artinya berlaku bodoh, ya, berlaku seperti orang yang tidak punya adab. Ya. Fatufdi bihil hal ila zawali ismil ilmi anhu. Maka perkara ini, ya, ketika dia terjatuh pada kepandiran, maka perkara ini akan mengantarkan dia kepada zawali ismil ilmi anhu, hilangnya, ya, nama ilmu itu darinya. Artinya dia menjadi orang yang tidak layak disematkan padanya ilmu, bukan termasuk ahli ilmu. Apabila seseorang tidak menjaga muruahnya, maka ini bisa mengantarkan dirinya pada hilangnya, ya, penyematan ilmu pada diri orang tersebut, tidak layak disebut sebagai ahlul ilm. Kemudian kata beliau, qala Wahbu bin Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih rahimahullahu taala. Wahab ibn Munabbih, ya, ini adalah seorang tabi'i, ya, al-Yamani, beliau adalah orang Yaman, seorang tabi'i, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wafat tahun 114 Hijriyah, Wahab bin Munabbih. Dia seorang tabi'i, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wafat kalau saya tidak salah di Son'a, wafat di Son'a pada tahun 114 Hijriyah. Beliau mengatakan la yakunul baqal minal hukama. Ya. Al-baqal, yakni orang yang pandir, banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, tidaklah teranggap sebagai hukama, orang-orang yang berilmu. Ya, orang yang pandir kelakuannya, ya, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang banyak melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatan dirinya, tidaklah pantas disebut sebagai ahlul ilm. La yakunul batalu minal hukama. Ya, al-hukama maknanya adalah al-ulama. Ya. Jadi orang yang banyak melakukan hal-hal yang penuh kesia-siaan tidaklah layak disebut sebagai, ya, ulama, sebagai seorang alim. Disebutkan dalam sebuah bait syair, la yudrikul ilma batalun wala kasilun wala mululun wala man ya'laful bashara. Ilmu itu tidak akan didapati oleh seorang batal, orang yang banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Wala kasilun, demikian juga orang yang malas. Wala mululun, demikian juga tidak akan didapati oleh orang yang cepat bosan. Ya, mululun, orang yang cepat bosan, tidak tekun. Ya. Wala man ya'lafu bashara, dan orang yang terlalu banyak bergaul dengan manusia. Ya.
terlalu banyak bergaul dengan manusia. Alih-alih dia fokus belajar, tapi justru banyak bergaul dengan manusia. Ini suatu hal yang perlu dicatat para ikhwah, ya, terutama yang memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh batal, orang yang banyak melakukan kesia-siaan, ya, orang yang pandir, ya, wala kasil, demikian juga orang yang pemalas, wala malul, ya, tidak juga orang yang malul, yang cepat bosan, tidak tekun. Demikian juga orang yang banyak bergaul dengan manusia, banyak urusan. Ya, 4 hal yang akan menyebabkan seseorang jauh dari ilmu, banyak melakukan kesia-siaan, kemudian kemalasan, ya, cepat bosan atau tidak tekun, dan terlalu banyak bergaul dengan manusia. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa jima'ul muru'ah kama qalahu Ibnu Taimiyah al-jadd, ya. Dan terkumpulnya muru'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah al-jadd, yakni kakek. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada 2, Ibnu Taimiyah al-jadd, Ibnu Taimiyah kakek, dan Ibnu Taimiyah al-hafidh. Al-hafidh, Ibnu Taimiyah yang cucu. Kalau Ibnu Taimiyah yang kita kenal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu yang cucu, yang hafidh. Nah, kakek beliau ini juga seorang ulama besar. Ya, dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kakeknya ini Majduddin Abul Barakat Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kalau kakeknya siapa Ibnu Taimiyah, yang kakek, ya, yang yang kakek itu namanya Majduddin Abul Barakat Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Majduddin Abul Barakat, ya, Abdus Salam. Nama aslinya Abdus Salam. Abul Barakat itu kunyah beliau. Abdus Salam, ya, Ibnu Taimiyah. Ini yang kakek. Wafat tahun 652 Hijriyah. Wafat tahun 652 Hijriyah. Adapun cucunya, nah ini yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, beliau adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdissalam Ibnu Taimiyah. Ya, kayaknya Abdus Salam, ya. Adapun Ibnu Taimiyah yang cucu yang hafid itu namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah. Ini Syekhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Ya, kalau cucunya wafat tahun 728 Hijriyah. Sekali lagi, kalau kita disebut nama Ibnu Taimiyah ada 2. Yang pertama kakeknya, ya, ini Majduddin Abul Barakat, ya, Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Adapun cucunya Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdus Salam Ibn Taimiyah. Ini kakek dan cucu 2 orang ulama besar. Sang kakek mengatakan wajibul muru'ah kama qala Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrar wa tabi'ahu hafidhuhu fi ba'di fatawihi. Dan pengumpulan atau terkumpulnya muru'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sang kakek dalam Al-Muharrar dan diikuti oleh cucunya, ya, dalam sebagian fatwanya, beliau mengatakan, ya, terkumpulnya muru'ah itu pada istimalu ma yuhammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, yaitu melakukan perkara-perkara yang akan memperindah dirinya. Jadi yang namanya menjaga muru'ah, mengumpulkan muru'ah pada diri seseorang, yang dia melakukan suatu perkara yang akan memperindah, yang akan semakin memperindah dirinya. Dari tutur kata, perilaku, ya, sopan santun, dia jaga. Maka ini adalah bentuk penjagaan muru'ah.
Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuh, dan dia menjaga atau menjauhi perkara-perkara yang bisa mengotori dan merusak dirinya. Ya, ini suatu hal yang dianggap tercela itu dia jauhi. Ini namanya penjagaan terhadap muruah. Ya, ini adalah penjagaan terhadap al-muruah. Jadi apa yang akan menghiasi seseorang, menghiasi diri seseorang itu dia lakukan. Kemudian apa yang akan menjadi sebab tercelanya dia di tengah-tengah manusia, dia jauhi. Ini namanya menjaga muruah. Baik. Qala wakila li Abi Muhammad Sufyan ibni Uyainah. Kemudian dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Taimiyah tabi'in, wafat tahun 198 Hijriyah. Ya. Sufyan ibnu Uyainah termasuk dari atba'ut tabi'in, wafat tahun 198 Hijriyah. Ada orang yang mengatakan kepada beliau rahimahullahu taala, qad istanbata min al-Qur'ani kulla syai'. Ya, wahai Abu Muhammad, engkau telah beristinbat dari ayat Al-Qur'an terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi karena keluasan ilmunya Sufyan bin Uyainah, ya, segala sesuatu beliau bisa ambil dalilnya dalam Al-Qur'an. Fa'inal muru'atu fihi, maka mana ayat yang menunjukkan tentang muru'ah? Faqala, kemudian Sufyan mengatakan, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid anil jahilin. Ya. Kata Sufyan ibnu Uyainah, ini perkara tersebut terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-199, khudil afwa. Ya, berilah maaf, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, wa a'rid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ada di dalam Al-Qur'an ayat yang berbicara tentang penjagaan terhadap muru'ah. Ya, yang kalau kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh dua Ibnu Taimiyah di atas, ya ini melakukan perkara-perkara yang akan memperindah sosoknya, memperindah dirinya, dan menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak dirinya. Ya. Dengan memberi maaf, kemudian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, dan menghindar wa'arid anil jahilin, dan berpaling atau menghindar dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rusak. Qala fa fihi al-muru'ah wa husnul adabi wa makarimul akhlaq. Maka di dalam ayat ini, kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, di dalamnya terdapat dalil tentang muru'ah, kemudian tentang bagusnya adab serta akhlak yang mulia. Ya. Jadi kalau ditanya apa dalilnya hendaknya kita menjaga muru'ah, dalilnya adalah ayat ini. Ya, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan, kita lanjutkan. Wa min alzami adabin nafsi li talibi, ya, tahallihi bil muru'ah. Termasuk kewajiban, termasuk bentuk penanaman adab pada diri seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia menghiasi dirinya dengan muru'ah. Ya, termasuk perkara yang harus ditanamkan dari adab-adab penuntut ilmu pada seorang penuntut ilmu adalah menghiasi dirinya dengan muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan hendaknya dia menghiasi diri dengan perkara-perkara yang membawanya pada muru'ah, membawa pada kewibawaan sebagai penuntut ilmu. Wa tanaqqubuhu khawarimaha allati tukhillu biha, dan menjauhi perkara-perkara yang akan menghilangkan muru'ah tersebut. Lalu beliau menyebutkan, ya, apa contohnya? Apa contohnya, ya, yang bisa mengurangi atau menghilangkan muru'ah pada diri seorang penuntut ilmu? Seperti kata beliau, ya, baik. Kahal kilih, ya, seperti mencukur jenggot.
Ya, seperti mencukur jenggot. Enggak layak seorang penuntut ilmu untuk kemudian mencukur jenggotnya. Ya. Dan khilaf tentang memelihara jenggot ma'ruf ya di kalangan para ulama. Sebagian ulama mewajibkan untuk memanjangkannya, membiarkannya panjang demikian. Ya. Membiarkannya tanpa memotongnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa hukumnya makruh. Memotong jenggot, sebagian mengharamkan, sebagian memberikan batasan ya. Kalau jenggotnya itu lebih dari 1 genggaman tangan, maka boleh dia potong. Khilaf dalam permasalahan ini ma'ruf ya. Beliau sini mengatakan termasuk perkara yang mengurangi atau menghilangkan muru'ah seorang penuntut ilmu adalah mencukur jenggot. Tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk mencukur jenggotnya. Faqad addahu fi khawarimil muru'ah Ibnu Hajar Al-Haytami min Asy-Syafi'iyah wa Ibnu Abidin min Al-Hanafiyah. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan Syafi'iyah telah memasukkannya sebagai khawarimul muru'ah, perkara yang menghilangkan muru'ah. Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar Syafi'iyah, wafat tahun 973 Hijriyah. Wa Ibnu Abidin, dan Imam Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ma'ruf ya, ulama besar dari mazhab Hanafi. Dan beliau ini wafatnya belum terlalu jauh ya, wafatnya tahun 1252 Hijriyah. Ya. Di masa kekhilafan Utsmaniyah ya. Ibnu Abidin, seorang ulama mazhab Hanafi. Sehingga mereka mengatakan termasuk khawarim al-muru'ah yang mengurangi kewibawaan seorang penuntut ilmu, ini dia mencukur jenggotnya. Tidak pantas bagi dia untuk mencukur jenggotnya. Baik. Kemudian au kasratil tifati fil thariq. Ya. Banyak memandang, ya, Pak, suka lihat ke sana kemari, melihat ke sana kemari ketika berada di jalan. Ya, enggak menundukkan pandangan, sana toleh ketika berjalan. Wa addahu min khawarimiha Ibnu Syihab Az-Zuhri wa Ibrahim An-Nakhai minal mutaqaddimin. Yang memasukkannya sebagai khawarim al-muru'ah di antaranya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dia adalah seorang sigharut tabi'in. Ya, sigharut tabi'in, beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, seorang sahabi, ya, tapi kebanyakan hadisnya diambil dari para tabi'in, para kibaru tabi'in, seperti Sa'id bin Musayyib. Dan Ibnu Syihab ini orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri masuk orang yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibrahim An-Nakhai, demikian juga Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in ya, wafat tahun 96 Hijriyah. Minal mutaqaddimin, mereka ya dari kalangan ulama mutaqaddimin, ulama-ulama awal Islam. Nah, ini mereka menganggap bahwa iltifat, banyak tolak-toleh ya, lihat ke sana lihat kemari ketika berada di jalanan, ini termasuk perkara yang menghilangkan muru'ah seorang penuntut ilmu. Ini yang kedua, ya. Apa tadi yang pertama? Mencukur jenggot. Kemudian yang kedua, ya, banyak memandang ke sana kemari ketika di jalan. Kemudian yang ketiga, maddi rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala darurah da'iyah. Atau yang ketiga, termasuk perkara yang mengurangi muru'ah adalah menjulurkan kaki ya di tempat berkumpulnya manusia, fi majma'in nas min ghairi hajatin wala darurah, tanpa adanya keperluan. Ya, kalau misalnya pegel, misalnya dia duduk bersila capek kemudian dia ingin julurkan, maka tidak menjadi masalah. Tapi tanpa hajat, misalnya dia kemudian menjulurkan kedua kakinya di hadapan manusia, maka ini termasuk khawarim ya, al-khawarim al-muru'ah, khawarimul muru'ah. Termasuk khawarimun muru'ah. Perkara yang akan menghilangkan kewibawaan seorang penuntut ilmu. Maka hati-hati ya,
sikap kaki kita, ya kalau tidak ada hajah atau tidak ada kebutuhan, maka jangan julurkan kaki kita, ya, kakinya di hadapan seperti ini. Ya. Dulu saya pernah ditegur waktu dulu nggak tahu ya, waktu di Masjidil Haram ada orang Afghanistan yang negur loh. Ya, ketika pegel kemudian saya luruskan gitu, ditegur sama orang Afghanistan. Ternyata menurut mereka ya itu tidak pantas, ya, perkara yang tidak pantas. Siapa yang menganggap bahwa menjulurkan kaki ini termasuk khawarim muru'ah, kata beliau, wa'addahu minal khawarim jama'atun. Sekelompok ulama telah menganggapnya atau memasukkannya sebagai khawarim al-muru'ah, minhum Abu Bakar al-Turtusi atau At-Tartusi atau Turtusi. At-Tartusi ya. Di sini beliau diharokati fathah. At-Tartusi. Ya. Minal Malikiyah, beliau ulama dari kalangan Malikiyah, wafat tahun 520 Hijriyah. Ya, Abu Bakar At-Tartusi minal Malikiyah wa Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah ma'ruf. Ulama besar Hanabilah, di kalangan Hanabilah, penulis kitab Al-Mughni. Ya, Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Wafat tahun 620 Hijriyah. Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil. Ya, Abul Wafa Ibnu Aqil ini juga ulama besar Al-Hanabilah, wafat tahun 513 Hijriyah. Jadi menjulurkan kedua kaki di tempat berkumpulnya manusia ini juga termasuk khawarim al-muru'ah, perkara yang menghilangkan muru'ah. Baik. Kemudian yang keempat yang beliau sebutkan di sini, ya, au suhbatil aradil wal fusaq wal mujjan wal battalin, ya, berteman dengan orang-orang yang akhlaknya rendah, orang yang akhlaknya rendahan, aradil, ya, al aradil, wal fusaq, demikian juga para pelaku dosa, orang-orang yang rusak, yang menunjukkan, menampilkan dosa secara terang-terangan. Wal mujjan ini orang yang tidak punya rasa malu, ya, nggak punya rasa malu. Kan sering kita lihat kadang-kadang di tempat-tempat umum ada orang yang teriak-teriak, ya, yang tanpa punya rasa malu, teriak-teriak, ya, atau tertawa terbahak-bahak, ya, ketika makan misalnya. Kalau antum beli makan di luar, kadang-kadang di warung itu ada orang-orang pukul-pukul, kakinya diangkat, kemudian tertawa dia di tempat-tempat umum tanpa memiliki rasa malu. Ya, yang penting antum jangan ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Ya, antum menuntut ilmu misalnya di kampus, ya, teman-teman seperti itu, ada yang suka bersorak-sorak, tepuk tangan, kemudian menyoraki temannya, ya, meneriaki temannya. Jangan bergaul dengan mereka, ya, rusak kita. Rusak kewibawaan seorang penuntut ilmu. Wal battalin, demikian juga orang yang suka melakukan perkara-perkara yang batil, melakukan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Jadi berteman dengan mereka ini akan merusak kewibawaan seorang penuntut ilmu. Ya, sehingga apa? Jauhi pertemanan dengan orang-orang semacam ini. Kemudian siapa ulama yang menganggap bahwa ini termasuk khawarim muru'ah, wa addahu min khawarimil muru'ah jama'atun minhum Abu Hamid Al-Ghazali. Sekelompok para ulama telah memasukkan perkara ini sebagai khawarim muru'ah, ya. Di antaranya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ma'ruf, ya. Imam Al-Ghazali, siapa yang tidak mengenal beliau? Ulama besar Syafi'iyah, wafat tahun 505 Hijriyah. Penulis kitab, ya, Ihya Ulumuddin, yakni Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian Abu Bakar Ibn Thayyib minasy Syafi'iyah, demikian juga Abu Bakar Ibn Thayyib dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi minal Malikiyah, demikian juga Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi dari kalangan Malikiyah. Jadi bergaul dengan orang-orang yang yang rusak seperti ini juga akan mengurangi kewibawaan seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kelima, musara'atil ahdathi was-sirar. Ya, bermain gulat dengan anak-anak kecil. Ya, main kelahi-kelahi, ya, kemudian bergurau. Kemudian kita menampakkan diri kita sebagai superhero misalnya, ya.
jadi satria baja hitam. Ya, kemudian bermain pura-pura yang bermain berkelahi dengan anak-anak tersebut, maka ini juga termasuk mengurangi muruah. Ya, wa'addahu minal khawarim, minal khawarim ibnul humam wa ibnu nujaim minal hanafiyah. Ya, yang menganggap atau memasukkan ini termasuk perkara yang mengurangi kewibawaan adalah Ibnu Humam, ya, Al-Kamal ibn Humam, ulama mazhab Hanafiyah, ya, wafat tahun 861 Hijriyah. Demikian juga Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi, wafat tahun 970 Hijriyah. Jadi ini contoh-contoh saja, ya, contoh-contoh dari khawarimul muru'ah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, apa tadi? Mencukur jenggot, kemudian toleh-toleh ketika di jalanan, ya, kemudian menjulurkan kaki di tempat-tempat berkumpulnya manusia, lalu berkumpul dengan orang-orang yang kurang baik akhlaknya, kemudian bermain gulat atau berkelahi dengan anak kecil, Ya. Dan perkara-perkara lain yang tidak pantas, ya, sebagian ulama bahkan dahulu, ya, makan di warung itu katanya mengurangi muruah. Saya pernah dengar dari sebagian guru-guru kami, ya, kalau makan di warung itu juga mengurangi muruah. Tapi wallahu taala alam, kalau di tempat kita sepertinya hal yang demikian bukan suatu perkara yang tercela, ya. Ya, kecuali kalau misalnya makannya di pinggir jalan mungkin, ya. Makan lesehan pinggir jalan, orang bisa melihat kita, itu mungkin suatu hal yang kurang pantas bagi penuntut ilmu. Ya, misalnya kita pakai pakaian, kemudian orang jalan seperti lesehan di Malioboro, wallahu ta'ala alam, ya, kalau saya menganggap bahwa sebaiknya dijauhi, ya. Ya, seorang penuntut ilmu hendaknya dia memilih tempat makan, ya. Kalau angkringan gimana, Ustaz? Orang Jogja ya angkringan, ya, banyak makan di angkringan. Ya, kalau misalnya di angkringan itu banyak orang melakukan kemaksiatan, ya, rokok, banyak yang rokokan, kemudian diperdengarkan suara musik juga, dangdutan misalnya, ya, sebaiknya ditinggalkan. Apa pantas nggak tuh misalnya pakai pakaian penuntut ilmu, ya, apalagi ustadz makan di tempat seperti itu, ya, kurang pantas, ya, dan memang tidak nyaman, ya. Sebaiknya bungkus kemudian makan di rumah atau makan di tempat yang lain, yang tidak berlama-lama di tempat yang demikian. Wallahu ta'ala alam. Intinya apa yang tercela ini hendaknya kita jauhi. Apa yang tercela hendaknya kita jauhi. Qala wa man akhalla bi muru'atihi wa huwa yantasibu ila al-ilm, ya, faqad iftadhaha indal khasi wal 'am. Maka barang siapa yang merusak muruahnya dalam keadaan dia menisbatkan atau menyandarkan dirinya kepada ilmu, maka sesungguhnya dia telah mengungkap kekurangannya di hadapan orang-orang khusus, demikian juga di hadapan khalayak ramai. Ya, di hadapan khalayak ramai. Maka ini bisa mengurangi muruah. Walam yanal, ya, min syarafil ilmi illa hutama. Dan dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ilmu kecuali hanya remah-remahnya saja. Al-hutam ini artinya serpihan-serpihan, remah-remahannya saja. Dia akan mendapatkan ilmu, tapi tidak mendapatkan secara optimal. Ya, dia hanya akan mendapatkan remah-remahannya saja. Baik. Ini perkara yang ke-11 yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu, bahwa hendaknya dia, ya, menjaga ilmu dengan menjaga muruah. Ya, dia mengagungkan ilmu dengan menjaga muruahnya. Ya, jadi hal-hal yang detail seperti ini pun perlu kita jaga, ya, kawan, ya, untuk apa? Untuk ya, menjaga kemuliaan ilmu. Terutama tentang pergaulan tadi. Ya, kadang-kadang kita bermain dengan sebagian orang, ya. Misalnya bagian kawan-kawan kan main futsal, ya. Main futsal dengan sebagian orang-orang yang suka teriak-teriak, ya. Memang itu teman-teman kita, tapi ya ini akan mengurangi muruah, ya, mengurangi muruah kita. Ya, cari teman-teman yang baik atau dibilangi agar mereka juga menjaga adab, nggak perlu seperti ini.
Ya, karena yang demikian bisa mengurangi muruah seorang penuntut ilmu. Wallahu taala alam. Nah, lebih jelasnya lagi di poin yang ke-12. Ya, sekarang kita masuk ke poin yang ke-12. Ya, kata beliau al-maqidus tsani asyar. Ya. Intikhabul suhbati salihah lahu. Mencari persahabatan ya dengan orang-orang yang saleh. Ini mencari teman yang saleh. Ini termasuk pengagungan terhadap ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya ketika dia menuntut ilmu, dia mencari teman yang saleh. Beliau buka pembahasan ini dengan menunjukkan bagaimana hakikat manusia. Kata beliau, fal insanu madadiyun bitaba. Maka manusia itu memiliki tabiat ya madadiyun, yani bersosialisasi. Ya, suka bersosialisasi. Ini tabiat manusia. Wattihadzul zamil daruratun lazimatun fi nufusil khalq. Sehingga karena dia adalah seorang manusia, seorang makhluk sosial, pastilah dia akan membutuhkan seorang teman. Ittikhadzul zamil, ya pasti dia akan mencari teman. Lazimatun fi nufusil khalq. Ini suatu hal yang harus ada. Ya, nggak mungkin dia kemudian hidup berkesendirian. Ya, orang introvert sekalipun dia membutuhkan teman. Ya, dia membutuhkan teman, harus bersosialisasi, ada hubungannya dengan orang lain. Maka fayahtaju talibul ilmi ila muasyarati ghairihi minat tullab. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu dia pasti akan berhubungan, muasyarah artinya saling berhubungan, berinteraksi ya dengan penuntut ilmu yang lainnya. Dia perlu untuk berinteraksi dengan penuntut ilmu yang lainnya. Untuk apa? Litu'inahu hadhil mu'asyarah ala tahsilil ilmi wa ijtihadi fi talabihi. Untuk membantu dirinya dengan pergaulan ini, dengan interaksi ini, ya, membantu dirinya untuk mendapatkan ilmu dan membantu dirinya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini fungsi teman yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Ya, dengan kehadiran teman tersebut, dia semakin bersemangat untuk menuntut ilmu, ya, untuk semakin bersemangat dia untuk semakin bersungguh-sungguh dia untuk menggapai keberhasilan dalam menuntut ilmu. Kalau ada teman, ya akan lebih baik. Ya, makanya ketika kita di Yaman, ya kita langsung cari teman. Ya, ketika itu alhamdulillah kita dapat kawan-kawan yang masya Allah yang semangat sekali, ya untuk murojaah bareng, mengingatkan untuk hafalan, ya pagi-pagi itu setoran hafalan, ya diingatkan untuk tidak lalai, kemudian kalau ada melakukan hal-hal yang kurang manfaat diingatkan, masya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ya teman-teman yang telah banyak memberikan manfaat ya dan faedah selama kita belajar. Maka ini fungsi teman yang baik, dia akan membantu kita untuk apa? Untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wazamalatu fil ilmi in salimat minal ghawail nafi'atun fi wusuli ilal maqsud. Maka persahabatan ketika menuntut ilmu apabila itu ya selamat dari berbagai macam malapetaka, justru dia akan memberikan manfaat ya untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Jadi fungsi teman ini luar biasa. Kalau kita tepat dalam memilih teman dalam menuntut ilmu, ini akan membantu kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Ya. Dulu saya punya teman 2 orang Yaman, orang Aden, ya, orang Aden, masya Allah. Kami satu kamar dulu, ya. Saya pernah satu kamar dulu, bareng taklim bareng, murojaah bareng, bahkan malam-malam itu kita bikin kopi, ya, biar begadang kemudian murojaah, masya Allah. Ya. Nah kemudian setelah beberapa waktu, salah seorang di antara mereka ini dipanggil oleh orang tuanya. Ya, sehingga dia kembali ke kampung halaman. Yang satu orang lagi ketika itu, ya, ada santri baru pindahan. Dan sepertinya dia santri yang sudah lama belajar. Ya cuma orangnya laab, suka main. Ya. Kalau malam itu mesti keluar ke pasar cari makan, ya. Dan suka bergadang malam, sehingga subuh pun pasti masbuk.
Nah, qadarullah ma syafa'al, kawan ini ya setelah temannya tadi itu pulang kampung, ya dia banyak bermain dengan santri baru ini. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ya mulai dia menghilang dari majelis ilmu. Kadang ada urusan diajak oleh santri baru ini kemana. Ketika kita nasihati, oh ini juga berkaitan dengan menuntut ilmu. Saya kalau nggak beres ini urusan nanti nggak bisa menuntut ilmu. Nah, banyaklah alasan-alasannya ketika dinasihati. Ya akhirnya ya begitu ya kawan. Akhirnya dia terseret oleh teman barunya ini, mulai tidak hadir di majelis ilmu. Ya setelah berapa lama, ya ternyata teman barunya ini seorang penipu. Ya, banyak hal-hal yang dia dia dusta, dia berkata dusta. Ya, contohnya misalnya dia mengatakan saya ini aslinya Hadrami, kata dia. Padahal dia bukan orang Hadrami. Banyaklah itu dusta. Kemudian dia juga ternyata katanya itu membuka suatu bisnis, kemudian mengundang kawan tadi untuk berinvestasi. Ternyata uangnya raib. Ya, sampai kemudian berujung pada pelaporan kepada pihak yang berwajib. Nah, itu panjanglah urusannya. Nah, perhatikan ini, ketika seseorang itu tidak memiliki teman yang baik, ya, ketika dia salah dalam memilih teman, maka jalan dia menuntut ilmu, ya, menjadi gagal. Karena hubungan pertemanan yang keliru. Yang awalnya tadi masya Allah, murojaah ada temannya, tapi begitu dia cari teman atau temannya ini meninggalkan dia dan dia tidak segera mencari teman yang baru, teman yang baik, ya, tapi justru berteman dengan teman yang buruk, maka seperti itu akibatnya. Baik, kata beliau, qala wala yahsunu bi qasidil ula illa intikhabu, ya, illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inu. Tidaklah orang yang memiliki cita-cita, ya, berusaha untuk mencari ketinggian, ya, akan menjadi bagus kecuali dia berusaha mencari teman yang baik yang membantunya. Ya, kalau orang memiliki cita-cita yang tinggi, akan lebih mudah baginya untuk meraih cita-cita tersebut dengan keberadaan teman yang soleh. Kenapa? Fa inna lil khalili fi khalilihi athara. Karena sesungguhnya seorang teman ini pasti akan memberikan pengaruh kepada temannya. Seseorang itu pasti akan memberikan pengaruh kepada temannya, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Hubungan persahabatan ini pasti akan memberikan pengaruh. Ya, pasti akan memberikan pengaruh. Nah, bisa kemudian orang mengatakan, oh saya kuat kok karakternya. Ya, kemudian bergaul dengan orang-orang yang rusak. Hati-hati, ya, jangan merasa Anda memiliki karakter yang kuat. Teman itu ya pasti dia memiliki pengaruh. Qala Abu Dawud wa Tirmidzi wa siyaqu li Abi Dawud, ya. Berkata Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan hadis ini dengan lafadznya Abu Dawud, dia mengatakan haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Abu Amir wa Abu Dawud qala haddatsana Zuhair bin Muhammad qala haddatsani Musa ibn Wardan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membawakan dengan sanadnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ini perintah dari Nabi Alaihi Wasallam agar kita memperhatikan siapa yang menjadi teman kita. Ya, hendaknya kita memperhatikan siapa yang menjadi teman kita, apalagi teman ini akan bersama kita untuk menjalani misi yang penting. Ya, misi untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Agar misi ini berhasil, maka teman yang menemani kita harus teman yang baik. Ya, harus teman yang baik. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka hendaknya kalian perhatikan dengan siapa dia berteman. Yaqulu Raghib Al-Asfahani, Abu Husain Al-Husain ibn Muhammad ibn Mufaddal Al-Asfahani, ya, wafat tahun 562 Hijriah. Beliau mengatakan laisa, ini penting ini ya, ucapan beliau masya Allah. Laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat.
bal bin nadhari ilaih. Beliau mengatakan, ya, laisal i'da, ya, kerugian atau kerusakan yang dimunculkan oleh seorang teman bukan hanya berasal dari ucapan dan perbuatannya saja. Bal bin nadhari ilaih. Bahkan kerusakan itu muncul hanya dengan memandangnya saja. Jadi bukan hanya dari ucapan dia atau perlakuan dia kepada temannya, tapi dengan melihat perilaku seorang teman, ini sudah membuat, ya, bisa membuat efek negatif pada diri seseorang. Ya, dia meniru temannya misalnya melakukan hal yang rusak, dia ikut-ikutan. Ya, temannya nggak nyuruh dia melakukan kerusakan tersebut. Misalnya ada anak-anak yang berteman, ya, kita lihat anak-anak yang bergaul, ya, bergaul dengan orang-orang yang rusak. Mungkin temannya nggak nyuruh dia ngerokok, enggak. Ya, temannya nggak maksa dia ngerokok, nih ngerokok, nih, enggak. Tapi dia melihat temannya ngerokok, sekitarnya merokok, akhirnya dia menjadi seorang perokok. Jadi dia merusaknya itu bukan hanya dengan ucapan nyuruh ngerokok, dengan ucapan yang misalnya dia mengatakan, bencong lu nggak ngerokok nih, rokok nih, ya, enggak. Cuma ini aja, cuma melihat saja, dengan melihat apa yang dia lakukan. Ya, ini sudah menimbulkan kerusakan pada diri seseorang. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Raghib Al-Asbahani, ya, bahwa kerusakan yang muncul dari seorang teman itu bukan hanya dari ucapan dan perbuatannya, tapi justru tapi cukup dengan melihatnya saja. Ya, dengan melihat orang yang rusak, maka ini juga akan menimbulkan efek negatif pada diri seseorang. Kemudian disebutkan dalam bait syair di sini, beliau membawakan bait syair, la tashabil kaslana fi halatihi kam salihin bi fasadi akhara yafsudu adwal balidi ilal jalidi sari'atun kal jamri yudha'u fir ramadi fayahmudu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang yang malas, ya, para pemalas. Maka betapa banyak orang yang saleh itu jadi rusak karena kerusakan orang lain. Ya, orang yang bagus keadaannya, saleh di sini maksudnya bagus keadaannya, ini menjadi rusak karena pergaulan. Ya, bukan karena kerusakan, tidak berawal dari kerusakan yang dilakukan, tapi berawal dari kerusakan orang lain yang dia pergauli, yang menjadi temannya. Jadi betapa banyak orang yang baik-baik itu jadi rusak karena apa? Karena kerusakan yang dilakukan oleh orang lain, ikut-ikutan. Awalnya dia nggak melakukan kerusakan, tapi karena lingkungan sekitarnya, karena temannya itu melakukan kerusakan, dia pun menjadi rusak. Ya. Qala adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Ya, adwa ini apa? Penularan, ya. Penularan orang yang bodoh kepada orang yang cerdas itu berlangsung dengan cepat. Jadi al-balid di sini orang yang rusak maksudnya, ya. Jadi menularnya kerusakan yang dilakukan oleh orang yang bodoh kepada orang yang cerdas, kepada orang yang baik-baik, ini sangat cepat. Kal jamri, kata beliau, kal jamri yudha'u fir ramadi fayahdumu. Seperti bara api yang dilempar pada tumpukan tanah. Ada bara api yang menyala, lalu dilempar ke tumpukan tanah. Ya, ditumpuki dengan tanah, maka langsung mati bara api tadi. Ya enggak? Coba antum bawa arang yang sedang menyala, kemudian dilempar ke tumpukan pasir. Ya, tumpukan pasir. Maka mati bara apinya tadi. Ya, ditumpuk dengan pasir, mati dia. Cepat. Ya, yang tadinya menyala-nyala, padam. Maka yang tadinya semangat belajar, tapi karena keliru dalam mencari teman, maka hilang semangat belajarnya. Seperti itulah kira-kira perumpamaan yang dibawakan oleh beliau. Ya, maka matinya semangat seseorang berlangsung dengan cepat. Ya, karena apa? Karena pergaulannya. Ya. Wal jalid wal jadul hazim, yang dimaksud dengan jalid di sini orang yang sangat bersemangat. Orang yang sangat bersemangat. Hilang ya semangatnya karena bergaul dengan orang-orang yang malas. Qala wa inna ma yukhtaru lisuhbati
man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu itu memilih persahabatan dengan orang yang memiliki keutamaan. Ya, dia yang jadi landasan dia untuk mencari teman itulah keutamaan. Bukan karena kemanfaatan, bukan karena untuk bersenang-senang. Jadi manfaat di sini maksudnya manfaat keduniawian. Misalnya si fulan ya, ini punya uang yang banyak ya, sehingga kita berusaha untuk mendapatkan manfaat dari sana. Ya, mungkin kalau kita berteman dengan dia, mungkin kita akan dibagikan uang yang ada padanya, atau liladzah untuk bersenang-senang saja, main ke sana kemari, ya, hiking misalnya, naik ke puncak gunung atau main ke pantai, mancing bareng, ya, untuk bersenang-senang. Bukan ini yang menjadi landasan kita dalam mencari teman, tapi karena keutamaan yang ada padanya, ya. Kesolehan akhlaknya, kemudian keseriusan dia dalam belajar, ya, keseriusan dia dalam menuntut ilmu, ini yang hendaknya menjadi patokan kita untuk mencari teman. Ya. Kemudian kata beliau di sini, fa inna aqdal mu'asyarati yubramu ala hadhihi al-matalib ats-tsalath al-fadilatu wal manfaati wal ladzah. Karena hubungan seseorang dengan orang lain ini akan diperkuat oleh 3 tujuan. Yang pertama, keutamaan pada orang tersebut atau manfaat yang ada pada dirinya atau untuk bersenang-senang. Ini 3 perkara yang akan memperkuat hubungan seseorang. Apa yang dia akan peroleh dari temannya tadi? Keutamaan kepribadian dari temannya tadi, ataukah manfaat duniawiyah atau kelezatan dunia, yakni bersenang-senang dengan temannya tadi, agar bisa bersenang-senang dengan temannya tadi. Kama dzakarahu ya Syekhu Suyukhina Muhammad Al-Hadir Ibn Husain fi Rasail al-Islah. Sebagaimana perkara ini disebutkan oleh Syekh dari Masyayikhina Muhammad Al-Hadir Ibn Husain dalam kitab beliau Rasail al-Islah. Ya. Beliau Muhammad Al-Hadir Ibn Husain ini ulama Tunisia, ya, ulama dari Tunis, wafat tahun 1377 Hijriah. Ya, wafat tahun 1377 Hijriah. Jadi masih di masa kita ya. Tahun 1950-an wafatnya. Berarti tahun 1950-an wafatnya. Dan beliau ini adalah guru dari gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Qala fantakhib ya sadiqal fadilati zamilan fa innaka tu'rafu bihi. Maka carilah ya teman yang memiliki keutamaan, jadikanlah dia sebagai sahabatmu, maka engkau akan dikenal sebagai sahabatnya. Tu'rafu bihi, artinya siapa si fulan? Fulan inilah temannya si fulan. Ya, misalnya ada seorang yang dikenal semangat dalam ilmu, kemudian kita dikenal oleh manusia sebagai temannya, maka ini juga suatu nilai tambah. Ya, siapa si fulan? Ya, siapa si fulan? Oh, fulan inilah temannya Syekh fulan misalnya. Ini suatu keutamaan. Kita saja senang ya, misalnya ada kawan-kawan kita dulu di Yaman yang kemudian Masya Allah ya menjadi masyayikh atau menjadi seorang dai, ya, dengan bangga kita mengatakan si fulan itu adalah teman kita dulu di Yaman. Ya, misalnya ada alumni Yaman misalnya di Yaman, kawan kita belajar di Yaman, kemudian ya beliau menjadi seorang dai yang dikenal ilmunya di negara kita. Maka kita dengan bangga mengatakan, oh, si fulan ini teman saya. Coba kalau misalnya ada ya orang yang rusak misalnya, alumni Yaman rusak, maka saya kira nggak ada yang mengaku di YouTube-nya dari Yaman dulu. Oh, itu teman saya di Yaman dulu, nggak kalau dia rusak. Tapi kalau misalnya dia seorang yang dikenal ya keluasan ilmunya, maka dengan bangga orang mengatakan si fulan ini teman saya dulu di Yaman. Ya, bahkan yang dulu nggak temenan pun ngaku-ngaku. Ya, yang dulu nggak temenan pun ngaku-ngaku sebagai teman kalau temannya sudah berhasil. Qala, kemudian kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, i'tabiru ar-rajula biman yusahib fa inna man yusahibur rajula man huwa mithluh. Ya. I'tabiru rajula artinya nilailah seseorang itu dengan dengan sahabatnya. Siapa teman dekatnya? Nilailah
seseorang itu dengan siapa yang menjadi teman dekatnya. Fa inna man yusahibur rajula man huwa mithluhu. Karena yang berteman dengan seseorang itu adalah orang yang semisal dengannya. Jadi orang yang rajin belajar, dia akan berteman dengan orang yang rajin belajar. Orang yang malas belajar, orang yang la'ab, dia akan berteman dengan orang yang la'ab, yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Ya enggak? Ya, karena yang namanya pertemanan itu membutuhkan kecocokan. Kalau dia nggak cocok, ya kayak magnet dia, ya saling tolak menolak. Ya. Tapi kalau misalnya dia cocok satu frekuensi, ya maka persahabatannya itu akan erat. Ya, orang yang suka bermain-main, ya maka akan berteman dengan orang yang suka bermain-main. Orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar, dia akan berteman dengan orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, ini diisyaratkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya untuk menilai seseorang itu lihat siapa temannya. Ya, karena seseorang itu pasti akan berteman dengan orang yang semisal dengannya. Qala wa ansyada Abul Fath al-Busti. Abul Fath al-Busti li nafsihi. Ya. Abul Fath al-Busti orang penyair ya. Beliau menyenandungkan bait syair Idza mastana'ta amran idza mastana'ta amra'an falyakun syarifan nijari zakiyal hasab fa nadhur rijali kanadlir nabati fala lithimari wala lil hatabi wala lil hatab. Jelek kali aku bacanya ini ya, coba ulangi lagi ya. Idza mastana'ta amra'an falyakun syarifan nijali zakiyal hasab fanadhur rijali kanadil nabat fala lithimari wala lil hatab. Ya. Apabila seseorang itu memilih untuk dirinya sendiri seorang teman, apabila seseorang itu memilih teman, maka hendaknya dia cari orang yang keturunan yang mulia dan dari kalangan yang terhormat. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya, karena orang-orang yang seperti ini biasanya lebih menjaga adab, ya, lebih menjaga etika. Ya. Jadi patokannya sebenarnya bukan dia keturunan mulia atau keturunan dari orang yang terhormat, karena kebanyakan orang-orang dari keturunan yang terhormat, misalnya seorang keturunan ulama, ya, dia akan menjaga nama baik keluarga. Dia akan tampak pada dirinya adab yang baik, akhlak yang baik. Intinya itu sebenarnya, cari orang yang bagus akhlaknya. Ya. Fanadrul lijali kanadil nabat. Karena manusia yang hina ini bagaikan tumbuhan yang tidak bermanfaat. Fala lithimari wala lil hatab. Dia tidak menghasilkan buah, kemudian batangnya pun tidak bisa dijadikan sebagai bahan bakar. Seperti relumputan. Ya, dalam bahasa pertanian kita, tanaman gulma. Ya, tanaman gulma. Apa manfaatnya? Ya, tidak menghasilkan buah. Kemudian batangnya pun tidak bisa dijadikan sebagai kayu bakar. Nggak ada manfaatnya. Maka ada orang-orang yang sifatnya ini seperti tanaman gulma ini, nggak ada manfaatnya. Ya, maka tinggalkan orang-orang yang semacam ini. Kemudian kata beliau, wa yaqulu Ibnu Mani fi irsyadit tullab wa huwa yusi talibal ilm. Berkata Ibnu Mani, ya, Allah taala alam siapa beliau, banyak yang namanya Ibnu Mani ya. Berkata Ibnu Mani dalam kitab Irsyadut Tullab, saya belum sempat ngecek ini ya. Siapa nama lengkap beliau dan kapan beliau wafat? Penulis kitab Irsyadut Tullab. Luput ini, saya lupa ini. Nggak ada catatan kakinya. Yaqulu Ibnu Mani fi Irsyadit Tullab wa huwa yusi talibal ilm. Berkata Ibnu Mani dalam Irsyadut Tullab ketika beliau memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan wa yahdharu kullal hadar ya min mukhalatati as-sufaha wa ahli al-mujun wal waqaha wa sayyi'is sum'ah wal aghbiya wal bulada. Berhati-hatilah wahai penuntut ilmu
dari bercampur, ya, bergaul dengan orang-orang yang pandir, orang-orang yang terlalu banyak bergurau, yang adabnya itu buruk, orang-orang yang bodoh, ya, al-aghbiya, orang-orang yang goblok, ya, yang bodoh, wal bulada, demikian juga orang-orang yang bodoh, ya, aghbiya sama bulada sama. Hati-hati dari bergaul bersama mereka. Orang-orang yang pandir, orang-orang yang terlalu banyak bergurau, orang-orang yang memiliki adab yang jelek, hati-hati. Fa inna mukhalatatuhum sababul hirmani wa syaqawatil insan. Karena bercampur dengan mereka, bergaul dengan mereka, ini merupakan sebab, ya, terhalangnya ilmu dan syaqawah, dan kecelakaan, kerugian yang besar bagi seseorang. Gimana Ustaz, kita nggak bergaul? Iya, memang nggak bergaul kita. Bergaul ya sekedarnya saja. Ya. Kenapa? Karena ketika bergaul ini akan menyebabkan apa? Kita terpengaruh. Kecuali kalau mereka yang bisa kita pengaruhi, jadi masalah. Tapi kebanyakannya, apalagi kalau jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak, justru kita yang akan mengikuti mereka. Ini adalah nasihat yang sangat tegas dari dari Syekh, ya, ketika berwasiat kepada penuntut ilmu, hati-hati, ya, dari bergaul dengan orang-orang yang pandir, ya, orang-orang yang banyak bergurau, menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka ini merupakan sebab yang akan menghalangi seseorang dari ilmu. Wa ka'anna hadza ainu qauli Sufyan ibn Uyainah. Maka seakan-akan ini merupakan, ya, sama dengan ucapan Sufyan ibn Uyainah, inni la ahrimu, ya, julasa'il haditha ghariba li mawdi'i rajulin wahidin sakil. Ya. Ini seperti apa yang diucapkan oleh Sufyan ibn Uyainah, kata beliau, aku mengharamkan bagi teman dudukku, ya, untuk aku meriwayatkan hadis yang asing di hadapan seorang yang pandir. Jadi beliau nggak sembarangan memberikan hadis. Kalau ada orang yang pandir, orang yang apa ya bahasa kita, pandir itu orang yang kurang menjaga adab, ya, orang yang kacau, ya, orang yang kacau, ya, yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka Sufyan bin Uyainah tidak sembarangan memberikan hadis, ya, apalagi hadis-hadis yang khusus, ya, hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang jarang orang yang meriwayatkannya. Kenapa? Nanti orang-orang yang pandir ini, dia pasti akan memanfaatkan hadis tersebut untuk berbangga-bangga, padahal dia nggak layak sebenarnya untuk meriwayatkan hadis. Nah, lihat nih, saya punya hadis yang gharib, ya, hadis yang gharib. Maka Sufyan bin Uyainah saat menjaga pergaulannya, dia tidaklah mencari kecuali orang-orang yang memang pantas untuk mendapatkan hadis tersebut. Maka hati-hati dari bergaul bersama orang-orang yang bodoh. Faqad yuhramu al-muta'allimu al-ilma li ajli sahibihi fahdar hadha an sirf, ya, wa in tazayya bi zayil ilm fa innahu yufsiduka min haitsu la tuhis. Kata beliau, maka seorang penuntut ilmu, seorang muta'allim, seorang penuntut ilmu, ya, bisa terhalangi dari ilmu karena temannya, karena persahabatannya, karena teman dekatnya, bisa jadi dia gagal dalam menuntut ilmu. Perhatikan ini, ya ikhwan, ya, seseorang bisa gagal dalam ilmu karena pengaruh seorang teman. Fahdar hadza sinf. Maka, ya, waspadalah terhadap perkara ini. Wa in tazayya, ya, wa in tazayya bi zayil ilm, jika engkau memang penuntut ilmu sejati. Kalau engkau memang penuntut ilmu, maka perhatikanlah siapa yang menjadi temanmu. Fa innahu yufsiduka min haitsu la tuhis. Karena dia bisa merusakmu, ya, dalam keadaan engkau tidak sadar. Masya Allah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang beliau telah menjelaskan perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Permasalahan pertemanan, persahabatan ini besar sekali pengaruhnya bagi seseorang, maka hendaknya seseorang memperhatikan, ya, dengan siapa dia berteman. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pembacaan kitab Ta'limul Ilm ini akan kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan. Kita akan masuk kepada Al-Maqidul Tsalitsah Asyar, ya, simpul yang ke-13 dari pengetahuan ilmu, yaitu badlul juhdi fi tahaffudil ilm wal mudaqarati bihi wa su'ali anhum.
yang mencurahkan kesungguh-sungguhan untuk menghafalkan ilmu, mengulang-ulangi ilmu, dan juga bertanya tentang ilmu. Ini yang insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.